Halo guys, balik lagi sama gue Yoshio Loksawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshio Lo. Oke guys, welcome back to my channel. Dan untuk hari ini kita akan melakukan unboxing dan juga review terhadap salah satu sepatu yang udah lama pengen gue review, yaitu sepatu Kenki. So, let's get on with the unboxing and let's get on with the review. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah sepatu Kenki. Kenapa namanya Kenki ya? Gue penasaran sama nama sepatunya karena kan Kenki mungkin bisa dibilang cranky juga kayaknya sih ya. Jadi singkat cerita tentang sepatu ini. Sepatu ini adalah sepatu brand lokal, as far as I know ya. Jadi pertama kali gue tahu tentang brand ini itu pas JSD. Ya, pas Jakarta Sneaker Day tahun 2022 ya, awal tahun ini dibukalah booth sepatu Kenki ini, dan kebetulan sekarang ini mereka itu kayaknya sih Brian tuh menjadi salah satu orang yang memang berada di dalam desain timnya gitu ya, atau creative director gitu. Brian yang gue maksud adalah Brian Otodiharjo ya. Mungkin kalau misalnya kalian udah gak asing dengan skena-skena perlokalan di Indonesia ya, kalian pasti tahu nama Brian Otodiharjo ya. Dia udah bekerja sama Kompas, LOC juga, terus juga dia juga sempat bekerja sama dengan Maison de Bjorn, kerja di Uncle, terus juga pernah di USS, ya gitulah. Dan dia juga lagi ada brand baru namanya Heartbreak Sports. Nanti gue bakal review itu juga kalau misalnya gue udah dapet kesempatan, so stay tuned for that. But now kita lagi mau fokus ke Kenki nih. Nah, kenapa gue beli sepatu Kenki ini? Oke, jadi gini, gue rasa sepatu Kenki ini adalah sesuatu hal yang setidaknya fresh bagi gue gitu. Oke, langsung aja kita buka ya. Boxnya simple sih, cuman kayak model ya kayak flip up gitu. Dan ini artikel yang story Kitarake ya, Kitarake nih kan bisa di sini ya. Ada warna charcoal, ini US 11, UK 10, CM 29 cm, ini size 45. Diproduksi oleh PT Dwi Ivan Panjaya Surabaya gitu ya. Oke, jadi kita buka dulu. Boxnya sih biasa aja ya, nothing special. Ada wrapping papernya bertulisan Kenki, dan ini adalah sepatunya. Mungkin right off the bat mungkin kalian bakal mikir ini kalau misalnya kita compare sama sepatu lokal yang lain yang ada di sekarang ini, kayak sepatu Kompas, Ventela, Patrobas, dan lain-lainnya, mungkin sih gak bakal mirip dengan ini gitu, karena ini adalah sepatu yang bisa dibilang rada berbeda lah. Ini sih di marketingnya tuh sebagai sepatu multifungsi ya, jadi kalian bisa lihat nih bagian bawahnya aja udah kayak buat sepatu gunung, tapi kalau misalnya kalian lihat dari samping, ini kayak sepatu running gitu loh, kayak sepatu dead shoes mungkin kalian ya, kayak semacam New Balance 990, New Balance 993, Reebok Astrek, Nike Monarch tuh ya, mirip-mirip yang kayak gini nih gitu. Nah, oke. Jadi kalau ngomongin tentang desain ya, ini menurut gue sih sesuatu yang fresh bagi gue, karena gue kalau misalnya lihat sepatu lokal tuh pasti antara lain kalau nggak vulkanisir, kapsul gitu. Ya ini mungkin bisa dibilang, gue nggak tahu ya apakah ini masuk ke kapsul atau nggak, karena kan kapsul tuh adalah midsole sama upper tuh digabung jadi satu gitu kan. Tapi kapsul yang gue lihat tuh paling kayak sepatu kasual gitu-gitu, yang bener-bener kayak niru Stan Smith, Common Project gitu-gitu. Kalau yang kayak gini-gini gue jarang-jarang lihat nih. Mungkin kalau misalnya kalian sering beli Piero, Leak, ya kan, yang kayak gitu-gitu tuh, brand-brand yang seperti itu, mungkin kalian bakal nemuin sepatu yang mirip dengan Kenki ini. Ya, tulisannya nih, Kenki, karena kita peduli. Oke, oh ini karena kita peduli makanya Kenki namanya gitu kali ya. Kenki adalah brand lokal yang bergerak di bidang alas kaki dengan semangat untuk memenuhi sepatu terjangkau tetapi dengan kualitas sangat baik. Kenki hadir untuk memenuhi itu semua. Oke, ngomongin tentang apa yang dia bilang di sini, pemenuhan kualitas yang sangat baik dengan harga yang terjangkau, itu bisa gue iakan gitu, karena dari sini sih memang dari gue lihat, dan gue sebenarnya sudah pakai sepatu ini ya kan, karena gue fitting dulu. Nanti ada negatif yang bakal gue omongin, tapi gue ngomongin positif dulu deh. Secara positif, ini desainnya menurut gue sih fresh, something new, something different untuk di brand lokal gitu. Mungkin ada beberapa inspirasi yang diambil dari brand-brand yang tadi gue ambil ya, kayak 990, 993, Nike Air Monarch, Reebok Astrek, mungkin Saucony Shadow 5000 juga rada mirip ke sana. Tapi overall sih untuk secara looks menurut gue sih gue suka banget gitu ya. Mungkin untuk warnanya bisa lebih bisa lebih milenial ya, lebih pop
popping gitu, kayak mungkin forest green, simple black and white, triple black, atau penggunaan warna-warna pastel mungkin ya. Ya gitu. Jadi kalau secara desain sih menurut gue sih ini oke gitu ya. Satu hal yang gue bingung nih adalah pull tab di bagian belakang nih, gue bahkan nggak bisa kayak taruh nggak masuk gitu. Tapi kalau di sini sih memang ada pull tab lagi ya, sini bagian sini, jadi nggak bisa tenteng sepatunya begini. Kalau yang bagian sini kenapa gue kayaknya sih tahu kenapa mereka nggak bikin ini bisa dimasukin, biar ini tulisan kankinya tuh tetap terlihat gitu ya. Jadi material di sini gabungan sih, ada mesh juga nih ya, kayak semacam breathable pattern yang kayak ada di Ultraboost gitu-gitu. Ini juga leather ya kan. Ininya nih midsole keras banget ya. Ini full rubber. Jadi kalau misalkan full rubber ya, biasanya kalau sepatu-sepatu yang full rubber seperti ini itu butuh waktu agar bisa menyesuaikan dengan kaki kalian. Jadi awalnya tuh bakal keras pasti sepatunya, kayak nggak enak dipakai. Cuma kalau kalian pakai terus, itu bakal nge-mature rubbernya dan menyesuaikan dengan bentuk dari kaki kalian gitu. Bagian atas nih ada suede juga nih ya, bagian sini. Ini leather. Lacesnya juga bulat seperti ini, ada juga rubber lagi di bagian sini. Di sini juga ada kayak lace lock kayak gini. Bagian dalam insole-nya sih ya nggak empuk banget, cuma ya boleh lah gitu. Ya overall sih kalau dari desain sih oke lah. Dan ini untuk mountain ring tracks di bagian bawahnya. Overall sih oke sih kalau misalkan dari sini dengan harga 338.000 ya, you're getting something yang menurut gue different in the sneaker game yang ada di Indonesia. So yeah, I think itu buat unboxingnya. Kita lanjut lagi ke reviewnya. Let's go. Oke, ngomongin sepatunya. Sebenarnya sepatunya itu dari looks, dari desain, dari comfort, dari harga, itu semuanya oke banget menurut gue. Dengan kalian membeli sepatu ini dengan harga yang sangat amat affordable bagi gue ya, 338.000, tapi kalian dapetin sepatu yang menurut gue tuh bener-bener kualitasnya tuh pol banget menurut gue gitu. Dan terlebihnya lagi ini kan sepatu kan multifungsi ya, dalam artian tuh ya bisa dipakai untuk segala aktivitas kalian lah. Tapi memang kalau kita lihat di bagian outsole ini memang kayak trekking shoe banget ya, maksudnya anggapan kayak sepatu gunung kali ya gitu ya, karena ini bergigi banget gitu. Dan ini sebenarnya tuh cocok banget kalau kalian tuh suka naik motor kalau menurut gue ya, karena di saat kalau gue pakai misalkan Vans atau Jordan atau Converse dan gue pakai motoran gitu ya, itu pasti licin bawahnya karena kan mereka kan flat gitu ya. Tapi kalau ini kan bergigi, jadi mereka tuh ada teksturnya gitu ya. Jadi itu yang membuat bisa nge-grip dengan dengan jalanan gitu atau apapun yang berada di surface gitu kan. Nah, dari segi desain, again gue suka. Secara lihat ini tuh bisa dibilang nggak sama seperti sepatu lokal yang lain yang kita tahu ya. Biasanya kalau kita lihat apa sih, kayak ya mungkin kayak Ventela, Kompas ya kan, atau Patrobas, atau misalkan Getske, atau mungkin apalagi tuh ya selain itu ya, sepatu Aero Street gitu kan ya, maksudnya vulkanisir semua gitu. Tapi sekarang ini ya menurut gue sih dengan adanya sepatu ya yang model seperti ini ya, mungkin ini lebih identik dengan sepatu League ya kan, Ortus 8 mungkin, Piero ya kan, sepatu yang seperti itu. Nah ini menurut gue sih dari segi desain nggak pasaran lah anggapannya gitu. Tapi memang sih kita bisa lihat di sini dari secara desain tuh ada inspirasi dari New Balance kali ya, 990, 993, Nike Monarch, Reebok Astrek, Saucony Shadow 5000, mungkin ada yang kesana ya gitu. Dan untuk warna sih mungkin kedepannya sih mungkin bisa lebih diekspor lagi kali ya. Dan gue juga udah lihat si Brian itu udah sempat bikin yang model warna hijau gitu. Itu menurut gue oke banget warnanya, cocok banget buat yang generasi Z ya, yang milenial gitu atau yang anak-anak muda. Warnanya lebih ngepop, lebih apa ya, bisa dibilang lebih menyala kali ya gitu. Nah, ngomongin tentang sizing. Nah dari tadi kan gue ngomongin kelebihannya nih, kelebihannya dari harga, kelebihan dari misalkan desain ya kan, kelebihan dari kualitas dan lain-lain gitu. Nah gue bakal ngomongin tentang kekurangannya. Nah kekurangan sepatu ini tuh ada dua. Pertama itu di comfort dan juga sizing. Nah bagaimana gue bisa bilang kalau ini sepatunya tuh nggak
nggak nyaman untuk dipakai. Padahal ini gue baru banget make gitu kan, yang seharusnya memang kalau sepatu-sepatu seperti ini yang rubber sole-nya tuh fully rubber, 100% rubber, itu membutuhkan waktu agar bisa menyesuaikan dengan kaki kalian, dan lama-lama pasti bakal makin enak. Nah, pertama, problemnya cuma satu. Problemnya cuma di bagian depan. Udah itu aja. Yang lain itu nggak ada problemnya. Gua itu size 45 kakinya. Kaki gue tuh besar, lebar gitu ya. Lebar, dan juga ya bagian depan ya otomatis gue harus memiliki sepatu yang sesuai dengan ukuran gue, yaitu 45. Ini size 45, sentimeternya 29. Tetapi kalau kalian perhatiin dari sepatunya, ini dia rada runcing ke atas, dan di bagian toe cap sini itu dia benar-benar mengerucut banget, sampai di saat pertama kali gue pakai sepatu ini itu gak enak banget dan kerasa gue tuh kepres banget di bagian depan. Selain itu, ini juga kayaknya bukan 29 cm full, karena gue ngerasa kaki gue tuh mentok banget. Karena kalau misalnya gue 29 cm itu setidaknya 29 cm di insole-nya gitu. Kalau misalkan di sepatunya mungkin 30 cm atau 29,5 gitu. Nah, jadi gue sih rada sayang banget, maksudnya kayak sedih banget sih, maksudnya gue nggak bisa pakai sepatu ini karena kekecilan gitu kan. Dan memang setelah gue lihat ulasannya, admin dari sepatu Kenki pun juga bilang suruh upsize. Nah, biasanya tuh kalau sepatu itu harusnya downsize, kayak Kompas, Ventela. Gue pakai 44, gue nggak pakai 45 kalau di Kompas. Gue pakai 44 di Kompas, gue pakai 44 di Ventela. Mereka downsize 1. Tapi kalau sepatu Kenki malah upsize. Nah, ini benar-benar merugikan untuk orang-orang yang memang kakinya besar. Jadi kalau misalnya kita pakai size 45 dan kita beli size 45 sepatu Kenki, nggak bakal bisa dipakai. Karena size 45-nya sepatu Kenki itu seperti size 44 gitu. Jadi problemnya di situ sih, comfort sama sizing. Comfortnya di bagian depan doang. Ini gue dan gue juga udah ngobrol juga sama Brian kan, karena gue sama Brian gue ngobrol-ngobrol, gue kasih insight, gue kasih quick review aja ke dia gitu, kayak bagusnya di mana, nggak bagusnya di mana, ada yang bisa diimprove atau enggak. Gue kasih feedbacknya ke dia gitu, karena dia nanya ke gue kan, feedback lo gimana gitu. Jadi gue kasih tahu problem cuma dua doang, Bray, cuma di comfort di bagian depan sama sizingnya aja. Lo bikin downsize deh, atau nggak, kalau nggak bisa downsize, true to size aja. Jadi size, kalau misalnya pakai size 45, ambil size 45. Kalau downsize kan sama pakai Kompas kan, kayak lo misalkan ambil size 44, itu fittingnya tuh kayak size 45 gitu sih gitu. Jadi again, gue sih berharap banyak ya untuk sepatu Kenki ini, karena dari semua model mereka udah lakuin ya, ini yang kita pakai ini tuh yang paling setidaknya tuh memukau lah, dan caught my eye lah gitu anggapannya gitu. Jadi oke guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Ini dia sepatu Kenki ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, itu langsung aja cek di Instagram di @sepatukenki, langsung aja bisa langsung connect ke e-commerce mereka. Harganya juga murah banget, di harga 338.000, dan bahkan ada juga model-model lain yang harganya jauh lebih murah lagi, dan tentunya mereka sesuai dengan apa yang mereka sudah bilang di tag mereka, yaitu mereka menyediakan sepatu yang berkualitas dan beneran berkualitas ya, nggak cuma gimmick doang, dan berada di harga yang sangat amat terjangkau gitu sih. Oke guys, kayaknya itu aja untuk hari ini. Gue Yoshio Kesawan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshio lo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.